Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan YouTube telah klik video ini. Jumpa lagi dan kembali lagi ya dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Oke kawanku, hari ini di tanganku sudah ada HP Xiaomi ya. Kebetulan ini adalah Redmi 9T untuk serinya atau tipenya. Dan HP ini memiliki kendala, menurut pemilik HP ini sinyalnya itu tidak muncul ya, atau di sini bisa kita pastikan bersama-sama. Di sini terlihat di logo jaringan itu ada tanda silang, atau intinya ya sinyalnya tidak berfungsi. Maka dari itu untuk telepon dan juga yang lain jaringan internet juga tidak ada. Padahal di sini untuk SIM sudah terpasang ya. Ini saya pastikan di sini ada kartu SIM Indosat Ooredoo. Oke, ini kita coba keluarkan dulu ya untuk memastikan. Mungkin kita akan juga bisa lakukan pindah slot SIM-nya. Ini di SIM 2 tadi atau SIM 1 ya, kita pindah posisinya dan kita pastikan sekali lagi bahwa SIM cardnya ini sudah terdeteksi. Oke, memang untuk jaringan ini tidak ada ya. Ini sudah terdeteksi untuk kartunya. Saya pindah untuk slotnya juga hasilnya sama ya kawan-kawan. Baik, untuk kawan-kawan mungkin jika menghadapi masalah seperti ini, semoga video ini bisa jadi referensi ya nanti. Kita pastikan dulu dari softwarenya, atau kita harus lihat di bagian keseluruhan spesifikasi ini. Kita lihat di tentang ponsel, kemudian kita akan cek juga emailnya. Jika itu masih muncul, itu artinya dari sisi software saya rasa aman ya, atau baseband itu pasti keluar jika emailnya keluar. Maka dari itu di video kali ini akan saya bagikan cara mengatasi masalah sinyal silang di Redmi 9T. Bersama juga ini nanti kasusnya si Bojo ya. Oke, karena kasusnya dari hardware maka kita harus buka ya, atau kita pastikan tadi di software tidak ada masalah, maka kita akan eksekusi hardwarenya. Kita buka dulu penutup belakang di Redmi 9T ini ya. Oke, sedikit berhati-hati kawan-kawan, karena di sini ada fingerprint yang menyatu di bagian tombol ya, samping. Jadi nanti pasti ada fleksibel fingerprintnya. Buka saja perlahan, cuma agak hati-hati di bagian sebelah tombol ini. Fingerprintnya berada di samping ya. Oke, ini belum pernah dibongkar, kayaknya masih segel ya. Nah, seperti ini untuk fleksibel fingerprint terhubung ke mesin di bagian dalam ya. Baik, kita lepas dulu untuk baut yang mengunci tutup atas ini. Nah, benar yang seperti saya katakan tadi, HP-nya masih segel. Oke, untuk mempercepat durasi video ini, untuk baut sudah saya lepas semua ya, memang saya skip. Ini kita buka dulu untuk penutup belakang. Nah, ini Redmi 9T kebetulan tipenya. Oh, mohon maaf, masih tertinggal satu ya ternyata kawan-kawan. Saya lepas dulu, dan setelah ini kita bisa melepas soket dari fleksibel fingerprint. Baik, ini adalah penampakan mesin dari Redmi 9T, dan kita akan lepas soket baterainya. Untuk kasus sinyal, rata-rata kawan-kawan memang bisa mengurut ya, atau kita rutut biasanya di IC sinyal ataupun IC RF ataupun IC PA ya, posisinya sebelah kanan. Cuma untuk Redmi 9T ini kawan-kawan bisa lakukan cara yang ada di video ini ya. Ini mungkin saya membuat konten ini karena sudah pernah mendapatkan kasus yang sama pada HP yang sama, dan ternyata kasus yang menyebabkan sinyal ini bermasalah itu berada di sebuah IC kecil atau semacam power kecil di bagian belakang ini, di pojok kiri bawah ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini di bawah slot SIM card ini ada sebuah kaleng kecil, nanti kita akan buka dulu.
Ini kita lepas dulu untuk modul kamera agar lebih aman. Ya, sebenarnya kalau memang masalah sinyal ataupun seperti yang sudah dijelaskan, biasanya kita mengarah ke IC RF ataupun yang lain ya, atau IC PA. Cuma di Redmi 9T ini ada kasus yang banyak terjadi, itu masalah dari IC kecil ini. Memang setiap kasus itu bisa gejalanya sama tapi belum tentu penyelesaian sama. Cuma dengan adanya video ini saya harap mungkin bisa jadi referensi untuk kawan-kawan sebelum mengeksekusi ke RF dan sebagainya ya. Oke, langkahnya kita akan lepas dulu kaleng kecil ini. Ini posisinya di bawah slot SIM card di pojok ya. Ini biasanya saya tambahkan timah gulung di atasnya agar nanti ketika kita lakukan hot gun atau blower itu lebih mudah terlepas. Oke, intinya tidak perlu dipaksa, kan untuk proses pelepasan kita lakukan perlahan-lahan karena di dalamnya ini ada IC kecil yang nanti kita akan eksekusi. Nah, nanti untuk kode dan tipenya bisa akan saya sertakan nanti pasti gambarnya. Oke, di sini saya menggunakan bantuan pisau kecil ya untuk melepas kaleng ini, karena memang tidak ada celah, karena hanya kecil sekali kalengnya dan tertutup rapat. Bisa ditambahkan timah gulung kemudian solder di atasnya, itu untuk mempercepat pemanasan ya. Sebelum membuat konten ini saya sudah menemukan beberapa kali ya, bahkan kasusnya ya mirip, dan itu masalahnya ternyata dari IC kecil ini. Ini semacam power supply ke jaringan sinyal ya, atau ke IC yang bekerja untuk sinyal. Oke, kita buka dulu. Alhamdulillah ini sudah terbuka. Mungkin akan saya tunjukkan atau akan saya dekatkan ya, ini mana IC yang harus kita eksekusi. Ini adalah network power supply IC for Redmi 9T ataupun pojok M3 ya, posisinya di pojok ini. Itu persamaannya di pojok M3 juga sama. Oke, di sini saya sudah sediakan IC yang baru, kan tinggal lakukan proses pemasangan dengan titik yang sama ya. Mungkin di sini saya dapatnya dari toko spare part offline dan harganya insya masih terjangkau. Jika kawan-kawan ingin mencari, juga ada di marketplace online. Ini kenapa langsung saya ganti, karena untuk sebelumnya itu sudah saya lakukan pemanasan ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan mungkin belum ada IC-nya atau mencoba dulu tanpa ganti, bisa dilakukan pemanasan. Seperti yang sudah saya katakan, terkadang kasus itu masalahnya sama tapi belum tentu penyelesaian sama. Mungkin jika di situ dipanaskan untuk IC kecil ini dan sinyal kembali berfungsi ya, alhamdulillah itu masih bisa. Tapi di video kali ini memang solusi yang saya tawarkan ini langsung saya ganti ya, karena saya sudah coba melakukan untuk rehot atau pemanasan dan hasilnya nihil, sinyal tidak muncul. Maka dari itu saya memutuskan untuk beli IC baru dan saya lakukan pergantian. Kenapa kita mencoba IC kecil ini dulu? Pertama, harganya masih terjangkau, dan kalaupun memang penyebabnya bukan dari situ, saya rasa untuk langkahnya ini cukup lebih ringan ya, daripada kita langsung menuju ke IC RF ataupun WTR ataupun PA ya. Jadi tidak ada salahnya jika kawan-kawan ingin mencoba, dan semoga video ini bisa jadi referensi, karena kasusnya hampir sangat sering terjadi di Redmi 9T, kemudian di Poco M3 ya, Poco pun. Oke, ini saya lepas dan lakukan proses pemasangan ya di IC tadi. Nanti setelah terpasang mungkin akan saya bagian juga untuk kodenya jika kawan-kawan ingin
melakukan pembelian di online ataupun di toko offline itu biasanya ada, karena rentan untuk IC ini bermasalah ya, menjadikan sinyal itu tidak berfungsi. Oke, untuk kawanku yang mungkin baru menemukan channel ini atau yang sudah bergabung lama ya, saya ucapkan terima kasih telah terus mendukung channel Infotech. Dan jika ada permasalahan seputar smartphone, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin bertanya tidak terpaku pada kasus ini, silahkan saja komentar agar channel ini terus berkembang dan saya bisa membantu atau berbagi pada teman-teman. Di sini tidak saya mencoba menggurui, kita hanya belajar bersama dan mungkin bisa sharing-sharing dan berkembang bersama seputar permasalahan smartphone ya. Oke, kita kembali ke Redmi 9T ini. Untuk HP Redmi 9T ini memang sudah saya pasang ya, untuk IC yang baru. Dan kodenya seperti ini ya kawan-kawan. Ini keterangannya IC Power Supply Network Bojo M3. Kodenya QET4101, kemudian 4101 QET U155 untuk Redmi 9T. Tapi ini sama, intinya dari kedua tipe ini bisa kawan-kawan gunakan kode yang sama ini ya, atau IC ini bisa digunakan di Redmi 9T ataupun Bojo M3. Dan ini posisinya sudah terpasang IC yang baru, langsung kita akan lakukan pengetesan. Oke, karena IC sudah terpasang, di sini akan saya lakukan perakitan kembali ya. Untuk mesin ini kita pasang lagi ke bagian tulangan dan nanti kita akan tes langsung. Karena untuk antena sinyal itu terhubung ke penutup belakang, jadi kita akan tetap pasang tutup belakang ya. Mungkin nanti kita akan buat sebagian saja untuk penutup atasnya. Yang penting kita pastikan dulu sinyal sudah keluar, karena untuk pengetesan itu kita kadang tidak langsung rakit total ya. Intinya kita tes dulu, kalau sudah oke nanti kita tinggal rakit total. Cuma di sini memang saya pasang kembali untuk semua modul kamera dan kita posisikan mesin kembali ke tulangan. Untuk Redmi 9T memang kebetulan antenanya itu posisinya adalah menempel di tutup belakang. Oke, untuk video saya percepat ya, intinya ya proses perakitan biasa. Yang penting kita tadi untuk proses intinya adalah IC sudah saya lakukan pergantian, karena sebelumnya untuk pemanasan itu atau reload hasilnya nihil ya kawan-kawan, atau sinyal tetap tidak muncul dan kemudian ada logo silang. Untuk alasan saya mengeksekusi untuk hardware-nya karena tadi di awal juga sudah dicek dari email itu keluar atau muncul otomatis baseband, tidak ada masalah. Oke, ini kita pasang dulu untuk penutup belakang, tidak perlu dibaut semua ya, mungkin cukup beberapa saja, hanya untuk mengikat si mesin ini berada di posisinya. Mungkin ini saya buat satu saja. Dan selanjutnya seperti yang sudah saya katakan, kita harus pasang si tutup belakang ini karena antenanya menempel di situ ya, jadi berpengaruh. Jika tidak dipasang nanti untuk pengetesan sinyal akan sulit. Oke, ini mungkin tidak saya pasang total ya untuk tutup belakang, yang penting di bagian bawah tadi menempel untuk antena. Nah, ini sudah tuh. Dan ini saya juga pastikan untuk SIM cardnya kita tes menggunakan SIM card Telkomsel ataupun Indosat, itu sebenarnya sama saja. Dan alhamdulillah di sini sudah bekerja ya, atau sudah work.
ini muncul bar sinyal seperti ini. Itu artinya memang masalah dari IC kecil yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Ini tidak silang lagi, dan untuk cek data ini juga sudah keluar, atau disitu langsung muncul 4G. Bisa kita cek untuk panggilan pengecekan pulsa, kita tunggu dulu, dan ini sudah muncul info operator. Itu artinya untuk IC ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya dan sinyal sudah normal, HP bisa digunakan lagi ya. Nah, di sini juga tertera Indosat Telkomsel, dan itu artinya HP sudah bisa dikembalikan kepada si pemilik HP. Oke kawanku, saya rasa cukup ya. Saya harap untuk video kali ini semoga bermanfaat ataupun bisa menjadi referensi sebelum kawan-kawan mengerjakan kasus sinyal pada Redmi 9T ataupun Poco M3. Jangan lupa untuk terus dukung channel Infotech, dan sampai jumpa di video selanjutnya.